Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai zat aditif dan zat adiktif. Kita memasuki bagian kedua, yaitu zat adiktif. Untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar adik-adik tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Untuk bagian kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian zat adiktif, dan yang kedua menjelaskan sifat zat adiktif dan contohnya. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya. Contoh zat adiktif ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Zat adiktif berfungsi untuk stimulan, depresan, halusinogen, dan lain-lain. Sifat-sifat zat adiktif. Zat adiktif bersifat sebagai stimulan, yaitu untuk meningkatkan kinerja sistem syaraf. Contohnya ada nikotin, kafein, amfetamin, dan lain-lain. Zat adiktif juga bersifat sebagai depresan, yaitu menghambat kinerja sistem syaraf atau organ lain. Contoh zat adiktifnya ada alkohol, diazepam, morfin, dan lain-lain. Zat adiktif juga bersifat sebagai halusinogen, yaitu untuk membuat seseorang berhalusinasi dengan keadaan sekitarnya. Contohnya ada marijuana, LSD, dan LSD. Jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa menyebabkan berkurangnya kesadaran diri atau mengurangi rasa sakit, menyebabkan ketergantungan hingga kematian. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ini sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ganja, kokain, dan putau. Golongan yang kedua, ini menyebabkan ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya ada morfin, petadon, petidin. Golongan ketiga ini menyebabkan ketergantungan dan masih digunakan untuk pengobatan. Contohnya ada kodein. Zat adiktif kedua yaitu ada psikotropika. Psikotropika adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem syaraf dan mengubah tingkah laku seseorang. Psikotropika ini sangat berbahaya loh adik-adik. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada ekstasi, LSD, dan STP atau DOM. Golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, metafetamin, fenisiklidin, dan ritalin. Golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan keempat berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada diazepam, clobazam, dan fenobarbital. Zat adiktif yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif adalah zat yang mempengaruhi sistem syaraf dan sangat berbahaya dalam jangka panjang. Ya, itu diantaranya ada nikotin. Nikotin terdapat pada daun tembakau yang dipakai pada rokok. Nikotin dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, dan kanker tenggorokan. Yang kedua ada alkohol. Alkohol terdapat pada minuman yang mengandung senyawa alkohol yang cukup tinggi, misalnya etanol. Alkohol dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan kesadaran, menyebabkan penyakit berat dan kematian.
Nah, sekian materi untuk bagian 2 kali ini. Narkoba adalah perusak generasi muda. Jauhi narkoba, raih prestasi dan kreativitas tanpa narkoba. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.